Bayangkan, Anda makan malam dengan tenang dan merasa semua baik-baik saja. Tapi tanpa disadari, kadar gula darah pelan-pelan naik sepanjang malam. Bukan karena kue atau soda, melainkan karena pilihan daging yang salah. Banyak orang tidak tahu bahwa jenis daging tertentu bisa memperburuk peradangan dan membuat gula darah sulit terkendali meski sudah makan sehat. Kabar baiknya, ada daging yang justru membantu tubuh menjaga gula tetap stabil, menekan rasa lapar berlebihan dan memberi energi yang bertahan lama asal jenisnya tepat dan cara mengolahnya benar. Jadi, tekan tombol suka sekarang, berlangganan kanal ini, dan bagikan video ini kepada keluarga atau teman yang sedang berjuang menstabilkan gula darah. Informasi hari ini bisa mengubah cara Anda memilih makanan selamanya. Urutan kelima, dada ayam tanpa kulit. Ini adalah sumber protein bersih, rendah lemak jenuh, tinggi protein, hampir tanpa karbohidrat. Artinya, saat Anda memakannya, tubuh tidak mengalami lonjakan gula mendadak. Protein dari dada ayam membantu memperlambat penyerapan gula dari makanan lain, membuat kenyang lebih lama, mengurangi keinginan ngemil manis, dan menjaga energi tetap stabil. Asam amino di dalamnya juga mendukung perbaikan sel serta kerja otot ketika gula darah mudah berfluktuasi. Kuncinya ada pada cara memasak. Hindari tepung dan penggorengan dalam minyak banyak. Pilih memanggang, merebus, mengukus, atau menumis cepat dengan sedikit minyak zaitun. Bumbui dengan bawang putih, lada hitam, kunyit, atau perasan jeruk nipis. Jauhi saus manis dan kecap tinggi gula serta sambal kemasan yang sering menyimpan gula tersembunyi. Kapan paling efektif? Saat makan siang atau makan malam. Dada ayam dicerna lebih lambat sehingga gula dari nasi atau lauk bertepung dilepas bertahap, bukan sekaligus. Hasilnya, tidak mengantuk setelah makan, tidak gemetar karena gula turun mendadak, dan yang terpenting, tidak ada lonjakan gula sunyi yang merusak pembuluh darah. Jadikan dada ayam tanpa kulit sebagai jangkar protein di piring Anda. Porsi sedang, olahan sederhana, bumbu alami, tanpa saus manis. Dengan pola ini, Anda mendapatkan rasa kenyang yang tenang dan gula darah yang lebih stabil sepanjang hari. Urutan keempat, ikan salmon atau ikan sarden yang kaya omega 3. Untuk Anda yang ingin menjaga gula darah tetap stabil tanpa merasa lapar terus-menerus, dua jenis ikan ini adalah senjata rahasia yang sering diabaikan. Salmon dan sarden bukan hanya sumber protein, tapi juga kaya lemak, baik omega 3 yang membantu tubuh melawan peradangan, meningkatkan sensitivitas insulin, dan membuat sel-sel tubuh lebih mudah menggunakan gula dari darah sebagai energi. Banyak orang berpikir bahwa lemak selalu berbahaya, padahal omega 3 bekerja sebaliknya. Lemak ini membantu menenangkan peradangan di pembuluh darah dan pankreas, dua bagian tubuh yang sangat tertekan saat gula darah sering naik turun. Dengan peradangan yang menurun, insulin bisa bekerja lebih efektif, gula darah lebih stabil, dan tubuh terasa lebih ringan. Tidak cepat lelah, tidak mudah lapar. Salmon biasanya lebih dikenal, tapi sarden justru sering lebih kuat manfaatnya. Kenapa? Karena sarden dimakan dengan kulit dan tulangnya yang lembut, memberikan tambahan kalsium, vitamin D, dan mineral penting yang mendukung metabolisme gula darah. Dan kabar baiknya, sarden jauh lebih murah, mudah ditemukan, dan bisa menjadi pilihan pintar jika salmon dirasa mahal. Cara terbaik menikmatinya adalah dengan tidak menggoreng dalam minyak banyak atau mencampur saus manis. Lebih baik dipanggang, dikukus, atau ditumis ringan dengan minyak zaitun, bawang putih, lada hitam, jeruk nipis, atau sedikit cabai. Bila menggunakan sarden kalengan, pilih yang dalam air atau minyak zaitun, bukan yang bersaus tomat manis atau saus pedas kemasan yang penuh gula tersembunyi. Ikan omega 3 ini sangat ideal dikonsumsi saat makan siang atau malam karena membuat rasa kenyang lebih lama dan mencegah Anda mencari camilan manis setelah makan. Bila dikonsumsi 2-3 kali seminggu, banyak orang merasakan perubahan. Gula darah lebih stabil, kolesterol membaik, tubuh terasa enteng, dan otak lebih jernih. Ingat, bukan tentang makan ikan mahal, tapi tentang memilih yang benar dan mengolahnya dengan cara yang menjaga manfaat alaminya.
Salmon atau sarden, keduanya bisa menjadi pelindung diam-diam untuk gula darah Anda. Di urutan ketiga adalah daging kalkun, terutama bagian dada kalkun yang rendah lemak. Ini adalah salah satu sumber protein hewani paling bersih dan ringan untuk tubuh, tetapi sering terlupakan karena lebih populer di negara-negara barat. Padahal, bagi penderita gula darah tinggi, daging kalkun bisa menjadi pilihan luar biasa karena mengenyangkan tanpa membuat lonjakan gula darah. Berbeda dengan daging merah yang tinggi lemak jenuh, dada kalkun memiliki lemak yang sangat rendah. Hampir tidak ada kulit berminyak, tetapi tetap kaya protein. Protein ini bekerja seperti rem alami bagi gula darah, karena membantu memperlambat penyerapan karbohidrat dan membuat tubuh melepaskan energi secara lebih stabil, bukan tiba-tiba naik lalu jatuh seperti saat makan makanan manis atau tepung olahan. Selain itu, daging kalkun mengandung asam amino triptofan yang membantu tubuh memproduksi serotonin, hormon yang menenangkan pikiran dan membantu tidur lebih nyenyak. Ini sangat penting karena kualitas tidur yang buruk dapat memperburuk kadar gula darah. Jadi ketika Anda makan kalkun di malam hari dalam porsi sehat, tubuh tidak hanya mendapat protein, tetapi juga merasa lebih rileks tanpa rasa berat di perut. Namun, ada satu hal penting, jangan sampai tertipu oleh produk olahan seperti ham kalkun, sosis kalkun, atau daging asap dalam kemasan. Banyak dari produk ini mengandung gula tersembunyi, pengawet, garam tinggi, bahkan tepung atau pati. Yang terbaik adalah dada kalkun segar yang dimasak sederhana, dipanggang, direbus, ditumis ringan dengan bawang putih, lada hitam, sedikit garam, atau rempah-rempah alami seperti rosemary atau thyme. Jika Anda ingin lebih praktis, dada kalkun yang dipanggang bisa disimpan di kulkas dan digunakan untuk beberapa kali makan. Potong tipis-tipis, jadikan topping salad, isi sandwich gandum utuh, atau makan dengan sayuran rebus. Rasanya tetap enak, kenyang lebih lama, gula darah pun tetap stabil tanpa ledakan tiba-tiba. Dengan pola makan seperti ini, banyak orang merasakan perbedaan besar. Lebih jarang lapar malam, gula darah pagi lebih stabil, dan tidak mudah mengantuk setelah makan. Itulah kekuatan sederhana dari protein bersih seperti dada kalkun. Di urutan kedua adalah daging sapi tanpa lemak, seperti patinho, alcatra, atau choksau mole. Bagian daging yang berserat halus dan rendah lemak jenuh. Banyak orang mengira bahwa penderita gula darah tinggi tidak boleh makan daging sapi sama sekali. Padahal yang berbahaya bukan daging sapinya, melainkan lemak jenuhnya, cara memasaknya, dan berapa banyak porsinya. Jika Anda memilih bagian daging yang rendah lemak dan dimasak dengan cara yang sehat, dipanggang, ditumis tanpa minyak berlebih, atau direbus, maka daging sapi justru bisa menjadi sekutu kuat untuk menjaga gula darah tetap stabil. Mengapa? Karena protein hewani dari daging sapi membantu menghentikan penyerapan gula terlalu cepat ke dalam darah dan membuat tubuh merasa kenyang lebih lama. Ini mencegah keinginan ngemil terus-menerus dan mengurangi lonjakan glukosa setelah makan. Selain itu, daging sapi tanpa lemak mengandung zat besi heme dan vitamin B12 yang membantu membawa oksigen ke seluruh tubuh dan menjaga saraf tetap sehat. Kekurangan zat ini sering membuat tubuh merasa lemas, pusing, dan mudah gemetar. Gejala yang sering disalahartikan sebagai gula darah turun atau kurang makan, padahal sebenarnya tubuh kekurangan nutrisi penting. Tapi, ada satu hal yang harus sangat diperhatikan. Banyak orang memasak daging sapi dengan cara yang salah. Digoreng dengan minyak banyak, ditambah gula, kecap manis, saus instan, atau bahkan tepung. Ini adalah jebakan berbahaya. Lemak jenuh dan minyak panas dapat meningkatkan peradangan, sementara gula dan saus manis langsung menaikkan kadar glukosa darah. Cara terbaik menikmati daging sapi adalah dengan memasaknya secara sederhana. Dipanggang dengan bawang putih, lada hitam, sedikit garam, atau direbus bersama sayuran seperti wortel, daun bawang, dan seledri. Bisa juga dibuat sope daging bening tanpa minyak berlebih atau ditumis cepat dengan sayuran hijau. Jika dikonsumsi dalam porsi yang benar, sekitar sebesar telapak tangan tanpa lemak tebal, daging sapi tanpa lemak tidak akan membuat gula darah naik drastis.
Justru sebaliknya, Anda akan merasa lebih kuat, tidak mudah lapar, gula darah lebih stabil, dan energi bertahan lebih lama setelah makan. Di posisi pertama adalah ikan putih tanpa lemak seperti tilapia, cod, ikan kakap putih, ikan kembung putih, atau ikan pescada. Ini adalah jenis protein hewani yang paling ringan, mudah dicerna, dan hampir tidak mengandung lemak jenuh, sehingga sangat bersahabat bagi siapapun yang ingin menjaga kadar gula darah tetap stabil tanpa membebani kerja pankreas. Berbeda dengan daging merah atau ayam yang masih memiliki lapisan lemak, ikan putih memiliki tekstur lembut, rendah kalori, dan kaya asam lemak omega 3 alami dalam jumlah seimbang. Omega 3 membantu meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin, yang artinya tubuh bisa menggunakan gula darah dengan lebih efisien dan tidak membiarkannya menumpuk di aliran darah. Selain itu, ikan putih juga merupakan sumber protein murni, yodium, selenium, dan vitamin D. Nutrisi penting yang membantu kerja tiroid, menjaga metabolisme tetap aktif, dan mengurangi peradangan diam-diam di dalam tubuh. Peradangan yang sering menjadi penyebab mengapa gula darah sulit turun meski sudah mengurangi gula dan nasi. Dan inilah bagian terbaiknya, ikan putih tidak menyebabkan lonjakan glukosa karena hampir tidak mengandung karbohidrat. Jika dikombinasikan dengan sayuran kukus atau sedikit nasi merah, tubuh akan menyerap gula secara perlahan dan stabil, bukan naik tajam lalu turun tiba-tiba seperti saat makan roti manis, gorengan, atau mie instan. Namun, manfaat ini hanya berlaku jika ikan dimasak dengan cara yang tepat. Jangan digoreng dengan minyak banyak, tepung, margarin, atau saus manis, karena justru akan berubah menjadi bom gula dan lemak jenuh. Cara yang terbaik adalah dengan dikukus, dipanggang, direbus dengan rempah alami seperti jahe, bawang putih, jeruk nipis, atau dimasak menjadi sup bening yang ringan. Jika ikan putih tanpa lemak dikonsumsi 2-3 kali seminggu, banyak orang mulai merasakan tubuh lebih ringan, perut tidak mudah begah, energi lebih stabil sepanjang hari, dan hasil gula darah puasa menjadi lebih tenang dan terkendali. Inilah alasan mengapa ikan putih layak berada di posisi pertama, bukan hanya karena rasanya enak dan serbaguna, tetapi karena ia memberi nutrisi tanpa membuat pankreas bekerja keras. Dan sekarang kamu sudah tahu 5 jenis daging yang sebenarnya bisa membantu tubuh menjaga gula darah tetap stabil. Bukan dengan cara ajaib atau janji kosong, tapi karena nutrisi di dalamnya benar-benar bekerja bersama tubuh, bukan melawannya. Mulai dari ayam tanpa kulit, ikan salmon dan sarden yang kaya omega 3, daging kalkun yang ringan, daging sapi tanpa lemak, sampai ikan putih yang menduduki peringkat pertama karena paling aman, paling ringan, dan paling mudah diserap tubuh tanpa memicu lonjakan gula. Tapi ingat, mengetahui saja tidak akan mengubah apa-apa kalau kamu tidak mulai mempraktikannya di piring makanmu. Banyak orang terus merasa lemas setelah makan, cepat lapar lagi, dan gula darah tetap tinggi bukan karena mereka tidak tahu, tapi karena mereka tidak bertindak. Jadi sekarang tanyakan pada diri sendiri, makanan mana dari daftar ini yang bisa kamu mulai masukkan ke menu makan minggu ini? Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Kalau kamu merasa video ini membuka mata kamu dan memberi pemahaman baru tentang bagaimana memilih sumber protein yang lebih aman untuk gula darah, dukung channel ini dengan menekan tombol suka sekarang juga. Itu bukan cuma klik biasa, tapi sinyal ke YouTube agar video penting seperti ini bisa sampai ke lebih banyak orang yang membutuhkannya. Jangan lupa bagikan ke teman, keluarga, atau siapapun yang sedang berjuang menjaga gula darah agar mereka juga tidak merasa sendirian. Dan tentu saja tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, karena di video berikutnya kita akan membahas makanan yang kelihatannya sehat tapi diam-diam membuat gula darah tetap tinggi berjam-jam tanpa kamu sadari. Kamu tidak mau ketinggalan itu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jaga pola makanmu dan biarkan makanan bekerja menjadi kekuatan, bukan ancaman bagi tubuhmu.